Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai fenomena ekonomi menggunakan teori Keynes dan neraca pembayaran internasional atau NPI. Apa saja fenomenanya? Mari kita lihat. Baik, sekarang kita akan membahas materi mengenai 10 fenomena ekonomi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, PDB Indonesia tumbuh sebesar 5,12%. Dari kacamata Keynes, pertumbuhan ekonomi yang ditopang terutama oleh konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah memang dapat meningkatkan pendapatan nasional. Namun, jika pertumbuhan ini tidak dibarengi dengan penguatan ekspor, maka komponen ekspor neto akan melemah karena impor cenderung meningkat. Kondisi ini bisa menekan neraca pembayaran, terutama melalui defisit transaksi berjalan, tekanan pada nilai tukar, dan risiko inflasi impor. Dengan demikian, meskipun permintaan agregat naik, struktur pertumbuhan yang terlalu bergantung pada konsumsi domestik dan impor tetap harus diwaspadai agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan eksternal. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga naik sebesar 4,8%. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan domestik masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam kerangka Keynes, meningkatnya konsumsi akan mendorong pendapatan nasional karena C adalah komponen terbesar dalam persamaan Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M. Namun, dari perspektif neraca pembayaran internasional, peningkatan konsumsi hanya akan sehat bila dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Jika sebagian konsumsi justru berasal dari barang impor, sedangkan ekspor sedang melemah, maka ekspor neto akan memburuk. Kondisi ini dapat memperlebar defisit transaksi berjalan, menekan nilai tukar, serta meningkatkan kebutuhan devisa. Jadi, meskipun konsumsi tumbuh positif, dari sudut pandang Keynesian dan NPI, fenomena ini tetap harus diwaspadai. Tanpa penguatan ekspor dan substitusi impor, pertumbuhan konsumsi berpotensi meningkatkan ketidakseimbangan eksternal. Fenomena selanjutnya ialah kenaikan BI rate dari 5,75% menjadi 6,75%. Hal ini merupakan respon kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas eksternal. Dalam kerangka Keynes, suku bunga digunakan sebagai alat untuk menekan permintaan agregat ketika terjadi tekanan dari sisi nilai tukar, inflasi, atau neraca pembayaran. Kenaikan suku bunga membuat biaya pinjaman lebih mahal, sehingga konsumsi dan investasi turun. Dengan turunnya permintaan domestik, impor juga ikut melemah. Hal ini membantu memperbaiki komponen ekspor neto yakni X min M dalam persamaan Keynes serta mengurangi tekanan pada transaksi berjalan. Dari perspektif neraca pembayaran internasional, BI rate yang lebih tinggi menarik arus modal masuk karena imbal hasil aset rupiah meningkat. Capital inflow ini memperkuat akun keuangan, menstabilkan nilai tukar, dan membantu menutup defisit transaksi berjalan. Namun Keynes menekankan bahwa kebijakan suku bunga memiliki trade-off, yaitu stabilitas eksternal memang membaik, tetapi konsumsi dan investasi bisa melambat sehingga pertumbuhan ekonomi beresiko turun. Karena itu, kebijakan moneter perlu diimbangi kebijakan fiskal dan sektor real agar dampaknya tidak menekan output secara berlebihan. Selanjutnya ada fenomena FDI atau Foreign Direct Investment masuk 15% lebih tinggi. Nah, dilihat dari analisis Keynes, FDI itu meningkatkan investasi fisik, terus menambah kapasitas produksi dan akan menaikkan agregat demand dan agregat supply jangka panjang. Nah, dilihat dari analisis NPI, FDI itu adalah komponen financial account atau FI. Kenaikannya itu memperbaiki FI dan membantu menutup defisit transaksi berjalan. Fenomena selanjutnya yaitu kurs melemah ke Rp16.300. Pelemahan kurs rupiah ke sekitar 16.300 per dolar Amerika Serikat
Sesuai dengan pandangan NPI, Keynesian menekankan bahwa nilai tukar, arus modal, dan kondisi ekonomi saling mempengaruhi. Tekanan eksternal seperti meningkatnya permintaan dolar dan modal keluar membuat rupiah melemah, sementara mekanisme pasar tidak otomatis menyeimbangkan kondisi tersebut. Meski depresiasi dapat mendorong ekspor, efektivitasnya bergantung pada elastisitas perdagangan dan struktur impor Indonesia. Karena ketidakseimbangan eksternal tidak pulih sendiri, intervensi kebijakan pemerintah dan bank sentral diperlukan untuk menjaga stabilitas kurs dan ekonomi. Oke, baik, selanjutnya saya akan membacakan ekspor turun 20%. Analisis Keynes, ekspor adalah komponen agregat demand. Penurunan ekspor menyebabkan AD melemah, pertumbuhan ekonomi juga melambat. Nah, ekspor turun, permintaan barang atau jasa dari luar negeri juga turun. Pabrik dan bisnis di dalam negeri itu jualannya berkurang. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi melambat, bisa pengurangan tenaga kerja. Analisis NPI langsung menurunkan current account (CA) dan memperburuk neraca perdagangan. Menurut NPI itu, ekspor turun, uang dari luar negeri masuk ke Indonesia lebih sedikit. Neraca perdagangannya juga jadi lebih defisit. Bisa menekan nilai tukar rupiah karena devisa yang masuk lebih sedikit. Selanjutnya lagi ada impor naik 12%. Analisis Keynes, kenaikan impor mengurangi agregat demand dalam negeri karena uang Indonesia mengalir ke luar negeri. Bisa menunjukkan konsumsi dan investasi yang tinggi. Nah, orang atau perusahaan membeli lebih banyak barang dari luar negeri. Uang keluar dong dari Indonesia. Permintaan dalam negeri berkurang sedikit. Tapi bisa juga berarti orang lebih banyak belanja atau perusahaan lebih banyak berinvestasi. Ekonomi terlihat aktif. Analisis NPI, impor naik, memperbesar defisit perdagangan dan melemahkan current account atau CA. Impor naik, defisit perdagangan itu masih lebih besar. Posisi neraca pembayarannya melemah. Bisa membuat rupiah melemah karena banyak uang yang keluar untuk bayar barang impor. Selanjutnya ada fenomena inflasi sebesar 6,5%. Dilihat dari analisis Keynes, inflasi tinggi itu bisa disebabkan karena agregat demand yang terlalu kuat atau kenaikan biaya produksi. Keynes itu menyarankan kebijakan moneter atau fiskal kontraktif untuk meredamnya. Nah, dilihat dari analisis NPI, inflasi tinggi itu akan menurunkan daya saing ekspor dan memperburuk posisi current account. Lalu ada fenomena tenaga kerja full employment. Nah, dilihat dari analisis Keynes, dalam kondisi full employment, ekonomi itu akan berada di output potensial. Kenaikan agregat demand justru hanya menambah inflasi, bukan output. Kemudian dilihat dari analisis NPI, full employment itu membuat biaya produksi cenderung naik dan akan menyebabkan daya saing ekspor menurun dan tekanan pada current account. Dan yang terakhir ada fenomena current account deficit minus 3%. Defisit transaksi berjalan sekitar 3% dari PDB dinilai Sri Mulyani sebagai sumber kerentanan eksternal karena dapat memicu tekanan nilai tukar, arus modal keluar, dan turunnya cadangan devisa. Hal ini sejalan dengan teori NPI Keynesian yang menyatakan bahwa neraca pembayaran tidak otomatis pulih melalui pasar, sehingga pemerintah dan bank sentral perlu intervensi untuk menjaga stabilitas ekonomi.